Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Haleluya, sekali lagi shalom. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita ada pagi hari ini bukan karena kemampuan kita ada hari ini karena anugerah Tuhan. Mari kita tinggalkan sejenak beban kita mau buka hati kita untuk datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini hanya Tuhan Yesus Kristus yang layak untuk menerima pengagungan, menerima kemuliaan. Mari kita buka hati kita. Kita akan mulai ibadah kita akan bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami ucap syukur Tuhan Yesus untuk kasih setiamu kepada kami Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan untuk pertolonganmu kepada kami Tuhan. Sebab hari ini kami ada bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan Yesus. Hari ini kami ada karena pertolonganmu, karena anugerahmu yang luar biasa kepada kami. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan kami mau datang memuji memuliakan namamu Tuhan Yesus. Kami buka hati pikiran kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami percaya Roh Kudus-Mu akan bekerja bagi kami Tuhan. Hadirat-Mu akan nyata di tengah-tengah kami pagi hari ini Bapa. Kami bawa hidup kami Tuhan untuk memuji memuliakan namamu pagi hari ini Tuhan Yesus. Dan kami siap Tuhan untuk meninggikan memuliakan namamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau akan mengurapi kami, Engkau akan melawat kami, Engkau akan menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau akan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan kami mau datang lebih lagi di hadapan-Mu. Haleluya Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau nyatakan bahwa Yesus Kristus Tuhan. Yang layak ditinggikan. Yang layak dimuliakan. Besar maha agung, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Kau mau sujud di hadapan tahta-Mu Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. mari lebih lagi bawa sujud-Mu di hadapan kaki Tuhan. Nyatakan bersama. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun, Satupun yang luput
pujian, hormat, kemuliaan. Kau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Hanya Kau yang layak puja dan sembahkan Yesus. Mari lebih lagi bawa penyembahanmu di hadapan Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Kau Allahku, Yesus Kristus. Sembah, terima kasih Tuhan. Mari lebih lagi kita mau datang kepada Tuhan. Satu pun yang luhur dari karya kasih-Mu yang mulia, bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Mari dalam hadirat Tuhan saya mengundang Bapak Ibu untuk bagi bersama-sama. Sambil angkat tanganmu katakan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, benar Tuhan. Pujian kami menyatakan dengan iman kami Tuhan. Engkau Yesus Kristus Tuhan kita. Engkau yang layak kami puji, kami tinggikan. Tiada satupun yang layak Tuhan untuk kami sembah, untuk kami puji selain Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau lebih lagi Tuhan datang kepadamu pagi hari ini dengan sukacita. Kami mau lebih lagi Tuhan bersorak-sorak bagi nama-Mu Tuhan pagi hari ini. Bekerjalah bagi setiap kami Tuhan. Bekerjalah bagi setiap kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Semoga kami bersyukur Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Kau melayakan kami Tuhan pagi hari ini Bapa. Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Yesus. Amin, amin.
Kudus Tuhan di atas pujian kami pagi hari ini Tuhan. Engkau yang berkuasa di atas setiap pujian kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Adalah kami Tuhan. Kamu menyerahkan sekali lagi Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Dari awal hingga pada akhirnya Tuhan, Engkau yang akan menyertai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Inilah doa kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya boleh menyapa Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun. Sekali lagi saya mau dengar suaranya Shalom. Bertumbuh berdasarkan Alkitab. Membangun ke atas, membangun ke dalam, membangun ke dalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, kita percaya pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita datang untuk bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Boleh yang tadi belum berjabat tangan, boleh keluar dari bangku, boleh berjabat tangan, boleh kasih tos sebanyak-banyaknya sambil kita mau bersuka cita di hadapan Tuhan. Membawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan karena kebaikan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku, hidup bersama-Mu. Ikuti kehendak-Mu Tuhan. Ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Nyatakan kasih Tuhan yang terbesar. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Mari lebih lagi kita bawa pujian syukur kita di hadapan Tuhan. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu, Amin. tercurah bagiku, hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Hey, haleluya. Tidak ada alasan hari ini untuk kita tidak bersuka cita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari lebih lagi bersama-sama dengan saya. Kita mau nyatakan Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. saya boleh dengar tepuk tangan Oh, lebih meriah untuk Kaulah Tuhan Yesus. sukacitaku, bersuka dalam-Mu. Yesus, Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus, Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku.
Haleluya. Pujiakan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Masih dengan semangat yang sama kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau sejenak menanggalkan beban kita. Dan kita mau terus untuk memuliakan Tuhan. Membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari menari buat Tuhan kita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Sama-sama katakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sembuh. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji Tuhan, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari gerakan kakimu Bapak Ibu Saudara. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sama-sama nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari lebih lagi bernyanyi. Bersukacita. Sekarang nyanyi. Bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita. Bangun baik kudusnya, persembahkanlah seluruh hidupmu bagi kemuliaan-Nya. Mari angkat tanganmu. Hanya bagimu kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia juru selamat. Bersoraklah, nyanyi puji Tuhan.
Bapak Ibu dapat kembali duduk. Dan saat ini mari kita sama-sama siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Dalam setiap perkara kami Tuhan, kami akan menyatakan Engkau setia. Karena tangan-Mu selalu menopang dan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopangku. Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Ya Tuhan, kami akan menyatakan Engkau setia dalam setiap masalah kami, dalam segala perkara kami. Mari sama-sama katakan. Dalam setiap perkaraku, ku temukan Kau setia. Tangan Tuhan memegang hidupku, menopang kami Tuhan, menopangku. Ya Tuhan sanggup buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Kau sanggup mampu membuka jalan untuk kami Tuhan. Bagi setiap kami yang percaya pada-Mu, yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku. Kami akan menyatakan dengan iman kami Tuhan, bahwa janji-Mu selalu Engkau genapi. Angkat setiap syukur-Mu pagi ini di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Angkat suara-Mu di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan saja katakan, Tuhan sanggup buka jalan. Ya Tuhan, bagi setiap kami yang percaya pada janji-janji-Mu. Haleluya. Haleluya. Pertolongan selalu ada bagiku. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau sanggup Tuhan membuka jalan untuk kami. Bagi setiap kami yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagi kami. Pertolongan selalu ada bagiku. Buka jalan bagi semua yang percaya janji-Nya. Kekuatan, pertolongan selalu ada bagiku.
Sebelum kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan, sambil sekali lagi nyanyikan pujian ini, percayalah, pada waktu kita naikkan pujian ini, Tuhan sanggup. taruh pujian di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Bukan kebetulan engkau ada pada pagi hari ini. Kita adalah orang-orang yang percaya janjinya. Pertolongan selalu ada bagiku. Haleluya. Tuhan sanggup buka jalan Terima kasih Tuhan. bagi semua yang percaya janji-Nya. Kami mau terima janji-Mu dan kami mau klaim janji firman-Mu. Pertolongan selalu ada bagiku. Kekuatan pertolongan, Pertolongan selalu ada. katakan dengan penuh iman, kekuatan pertolongan. Pertolongan selalu ada bagiku. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita, karena Dia Allah yang berjanji dan tidak pernah mengingkari setiap janjinya atas kehidupan kita semua. Bapa di surga, kami rindu Tuhan, Engkau terus memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Karena kami tahu firman Tuhan ya dan amin selalu terjadi pasti dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Berfirmanlah pada pagi hari ini, Engkau persiapkan setiap kami, setiap tanah hati yang subur, sehingga setiap firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa segala bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mengganggu akan konsentrasi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, yang coba mencuri benih firman Tuhan dari dalam kehidupan hati kami satukan hati kami mau hancurkan, tolak itu di dalam nama Yesus Kristus. Biar Roh Allah sendiri yang bertahta dalam hati kami selama pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat tim praise and worship yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita mengucap syukur karena kebaikan-kebaikan Tuhan yang Bapak Ibu dan Saudara saya alami, selalu menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Pernah enggak kita merasa seorang diri? Sering. Yang orang-orang sudah tua, sudah usia indah, yang anaknya banyak, dulu rame, sekarang anaknya sudah kemana-mana, tinggal seorang diri. Ya masih ada suami, bagi yang sudah tidak mempunyai suami merasa seorang diri. Tapi jangan salah, seorang diri yang rame-rame pun kadangkala merasa seorang diri. Jadi sekarang masalah sendiri, merasa seorang diri itu enggak harus menyepi, tinggal sendiri. Tapi kadangkala ada di tengah-tengah keramaian pun kita merasakan bahwa kok saya rasanya sendiri. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin akan memberikan kekuatan bagi kita yang hari-hari ini dipenuhi dengan banyak hal random. Ada suka, duka, ada sedih, ada bahagia, macam-macam. Mari kita membuka dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-22. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu kisah ini, tapi kita akan melihat firman Tuhan ini kembali. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. 1 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Firman Tuhan, Daud di gua Adulam. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam.
ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Dari sana Daud pergi ke Mispa di Moab dan berkata kepada raja negeri Moab, izinkanlah ayahku dan ibuku tinggal padamu sampai aku tahu apa yang dilakukan Allah kepadaku. Lalu diantarkannyalah mereka kepada raja negeri Moab dan mereka tinggal bersama-sama dia selama Daud ada di kubu gunung. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu. Pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Pujiakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sudah pernah dengar firman Tuhan ini sebelumnya? Sudah ya? Oke, saya pastikan sudah. Ya minimal hari ini Bapak Ibu sudah dengar dengan jelas 5 ayat ini. Tadi di awal saya katakan pernah nggak kita merasa seorang diri, pernah nggak kita merasa kesepian. Biasanya orang yang merasa seorang diri, banyak hal yang membuat dia merasa seorang diri, sekalipun dalam komunitas yang ramai, sekalipun di banyak orang, merasa terasing, merasa tidak bisa berbuat apa-apa, padahal bisa berbuat apa-apa. Kayak ingat waktu pandemi, Bapak Ibu merasa seorang diri, cuma berada dengan keluarga, tidak bisa berbuat apa-apa, merasa terasing, apalagi bagi yang sempat terkena COVID itu benar-benar merasa terasing, betul ya. Saya ingat betul pada waktu mengingat peristiwa COVID, karena kalau satu kena semua terisolasi ya. Karena dulu di sini almarhum Pak Pendeta Tobing terkena COVID, mau nggak mau lokasi gereja itu terisolasi. Jadi saya ingat betul ada jemaat yang mau antar makanan digantungnya depan di pagar, nggak boleh ketemu saya. Karena saya sudah ada kemungkinan terkontaminasi dengan pasien kena COVID. Jadi saya yang merasa saya negatif, merasa wow, seperti ini ya bagaimana orang yang di luar sana. Karena kita satu area mau gak mau jadi gerbang ditutup. Ada yang telepon, Bu Grace mau bawa kue, mau bawa makanan buat Pak Tobing, oke. Mau bawa ini buat Pak Tobing, oke. Jadi saya hanya di teras, jemaat yang datang itu ngintip, gantung aja di situ. Jadi saya gak boleh maju gitu kan. Saya pakai masker, jadi mereka gantung di pagar, mereka pulang baru saya ambil gitu. Terus kalau mau belanja saya juga nggak boleh keluar. Jadi saya titip kalau ada ibu-ibu mau belanja, tolong belanjain ini, gantung saja di pagar. Nanti saya ambil gitu, uangnya di situ semua. Jadi seperti itulah keadaannya. Dan merasa bahwa di saat-saat itu mungkin bukan saya yang merasakan, Bapak Ibu semua juga walaupun kita tidak terkena COVID, tapi kita merasa dampaknya bagi orang-orang rumah yang mungkin salah satu anggota keluarga terkena tapi tidak diisolasi di tempat khusus, isolasinya di rumah. Dan kita merasa bahwa kehidupan saat itu benar-benar mencekam. Apalagi daerah sini, wah ambulans, wirawiri, rumah parkir di belakang, rumah sakit dan lain sebagainya. Padahal kita di keramaian, padahal kita ramai di sini kan, tetapi merasa seorang diri. Nah konteks di sini kita bahas di ayat ini seorang Daud, seorang pribadi Daud saat itu dia berada di situasi yang sebenarnya menyenangkan. Karena dia adalah seorang menantu raja saat itu, menantu raja. Tetapi karena dia lebih tenar dari seorang Saul dan banyak hal, akhirnya masalah politik terjadi, Saul mau membunuh Daud. Dan saat itu Daud melarikan diri dari kejaran Saul. Bahkan kalau Bapak Ibu buka di ayat yang ke-20, melihat di ayat yang ke-21, pasal yang ke-21, ayat yang ke-12 dan 13 saya bacakan, mundur satu pasal, 1 Samuel 21 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan katakan, Daud memperhatikan perkataan itu dan dia menjadi takut sekali kepada Akis, raja kota Gad. Sebab itu ia berlaku seperti orang yang sakit ingatan, gila ya,
di depan mata mereka dan berbuat pura-pura gila di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang dan membiarkan ludahnya meleleh ke janggutnya. Dia berpura-pura saking takutnya dikejar Saul. Jadi pada waktu ceritanya Saul mengejar Daud berada di kota Gad dan orang bilang, bukannya dia Daud yang heboh kemarin, yang viral kemarin, dia mengalahkan berlaksa-laksa gitu kan. Sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Ini kan yang viral kemarin. Terus si Raja Gad ini mereka katakan ini dia. Nah Daud dengar, waduh ternyata mereka kenal saya nih. Wah itu viral zaman dulu. Mereka kenal saya dan apa yang Daud lakukan saking takutnya. Karena dia takut nanti Raja Gad akan mungkin lapor ke Saul. Besti, wah gitu mungkin berteman ya. Ini Daud lagi di sini. Firman Tuhan katakan, dengar mereka lagi ngobrol loh, bukannya dia Daud, loh bukannya dia menantunya Saul. Daud menjadi takut sekali. Ada ketakutan, wow. Seorang Daud yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan mengalami rasa ketakutan sekali firman Tuhan katakan. Sehingga apa? Dia mencari jalan, dia memikirkan gimana caranya supaya mereka pikir dia bukan Daud. Akhirnya firman Tuhan katakan dia pura-pura gila. Pasti Raja Akis ini akan berpikir gak mungkin lah menantu Saul gila model kayak gini garuk-garuk tembok. Terus liurnya meleleh gitu saya membayangkan aja. Ya jembek ya, bayangkan ini raja, ini menantu raja gitu. Akhirnya singkat cerita mereka bilang, gak mungkin lah, gak mungkin dia Daud gitu kan. Bawa sana, saya gak perlu orang seperti ini gitu. Si raja akhirnya Daud bebas. Dan masuk ke pasal yang ke-22, Daud terus melarikan diri dari kejaran Saul. Bapak ibu saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus membayangkan Daud dikejar seorang raja. Seorang raja, satu orang tok mertuanya. Saya nggak bilang mertua, ini ternyata mertua versus menantu bukan zaman sekarang. Ini mertua dan menantu laki-laki, ternyata bukan mertua dan menantu perempuan. Kalau sekarang kan dibilang katanya menantu perempuan dan mertua nggak akur. Enggak, akur. Di firman Tuhan malah yang dicatat yang nggak akur itu mertua laki-laki sama menantu laki-laki. Amin ibu-ibu. Enggak kan, akur. Alkitab cuma bilang di sini yang nggak akur ini mertua laki-laki dan menantu laki-laki ternyata. Membayangkan yang kejar seorang Daud adalah seorang raja yang punya pasukan militer yang banyak, pasukan perang yang banyak, yang punya CCTV di mana-mana, mata-mata di mana-mana, dan yang paling berbahaya dia adalah mertuanya. Pasti Daud merasakan satu ketakutan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ini masih pendahuluan kisahnya. Dan akhirnya Daud memutuskan untuk melarikan diri di gua Adulam. Dia berpikir bahwa dia pindah dari gua satu ke gua yang lain, gua satu beberapa gua yang Daud mampir tetapi kena juga. Oh, Daud ada di gua sana, Daud ada di gua sana. Dan pada konteks ayat ini, Daud mungkin sudah capek ya Bapak Ibu Saudara. Dan dia harus berhenti di gua Adulam. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Pernah gak kita mengalami sestres itu seperti Daud? Tingkat stresnya seperti Daud. Yang benar-benar mau duduk tenang itu gak bisa. Mungkin karena masalah kita, mungkin karena pergumulan kita, mungkin karena hal-hal situasi di sekitar kita yang sangat mencekam, mengancam kehidupan kita. Dan kita tidak tahu lagi, sudah capek lari ke sana kemari dengan berbagai alasan, sudah capek menghindar, tetap saja masih di bawah tekanan. Dan saya yakin dan percaya mungkin kita semua pernah mengalami tingkat stres seperti Daud, walaupun masalahnya berbeda seperti Daud. Dan Daud akhirnya dia capek juga dan dia harus berada di sebuah gua. Gua itu sebuah tempat yang tidak menyenangkan. Enak kalau rest itu di rest area ya. Kalau Bapak Ibu kemana-mana ada namanya rest area. Adakah rest area seperti gua yang sepi, mencekam, rumah tua gitu kan. Gak mungkin rest area, namanya rest area itu berarti ya tempat ya minimal dalam beberapa menit ke depan kita bisa
capek juga ini nyetir, capek juga duduk lama. Minimal kalau rest area kan tolak ukurnya seperti itu. Tapi rest areanya Daud itu sebuah goa. Dan membayangkan sebuah goa itu Daud gak mempunyai ekspektasi macam-macam. Yang penting saya bisa ambeansek dari kejaran Saul. Saya istirahat sejenak, ngos-ngosan ini lari terus ke sana kemari. Sudah pura-pura gila lagi, sudah gak tahu efeknya seperti apa. Akhirnya Daud memutuskan untuk istirahat di gua Adulam. Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita mungkin mengalami seperti Raja Daud, kita sudah banyak sekali hal yang membuat kita entah mau lakukan sesuatu gak bisa menolong. Pikiran ini jalan terus, pikiran yang akhirnya mulai pikiran negatif. Tindakan yang kita lakukan mulai keliru. Langkah mau melangkah itu seperti berat sekali kaki melangkah. Mungkin saatnya kita memutuskan untuk sama seperti Raja Daud. Mampir sejenak di rest area. Walaupun di rest area itu mungkin tempat yang kurang menyenangkan bagi kita. Daud pada waktu di gua Adulam, gua yang tidak menyenangkan, tidak ada bayangan, tidak ada coffee break di sana. Wah enak ya rest area, gak apa-apa bayar, ngopi-ngopi dulu, ada snack, ada lain-lain sebagainya. Mandi dulu atau minimal cuci muka dulu, buang air kecil dulu, tidak ada. Tetapi kita akan melihat apa yang terjadi dengan Daud. Apa yang Daud alami sekalipun dia berada di gua yang tidak menyenangkan itu. Kalau kita melihat di Mazmur pasal 142. Mazmur pasal 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Saya hanya baca sampai ayat yang ke-4. Kalau Bapak Ibu buka di HP sampai ayat yang ke-3. Tapi kalau di Alkitab sampai ayat yang ke-4. Mazmur 142 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-3. Karena saya lihat rata-rata semua pegang HP. Jadi sampai ayat yang ke-3. Kalau yang pegang Alkitab sampai ayat 4. Firman Tuhan katakan, nyanyian pengajaran Daud ketika ia di dalam gua, suatu doa. Jadi posisi Daud pada waktu di tengah-tengah dia dikejar-kejar, dia berada di dalam doa, di dalam goa ada satu doa yang dia naikkan. Ayat 2, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah, perhatikan ayat 3 atau ayat 4 di Alkitab. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pujian tadi katakan apa yang sebelum firman tadi, kekuatan, pertolongan tersedia bagiku, amin. Daud tahu di tengah-tengah masa-masa sulit yang dihadapi, di tengah-tengah gua Adulam yang terjadi adalah Daud menemukan Tuhan di sana, katakan amin. Katakan samping kanan kirimu, temukan Tuhan gak di masa sulit? Nah, tanya deng itu, berarti dia harus jawab ya. Temukan Tuhan gak di masa sulit? Kalau dia gak jawab, belum dengar firman Tuhan. Nah gitu kan. Daud pada waktu dia berada di gua Adulam, sebenarnya di tempat rest area yang menyenangkan, tetapi Daud harus berada di dalam gua yang tidak menyenangkan. Tetapi ternyata di masa-masa sulitnya Daud menemukan siapa? Menemukan Tuhan. Semakin Daud berada di masa sulit, semakin Daud menyadari bahwa hanya Tuhan yang mampu membuat dia bertahan sampai hari itu di gua Adulam. Daud menemukan Tuhan sekalipun dia berada di dalam tekanan yang begitu besar, Daud tetap terkonek dengan Tuhan. Daud tetap terhubung dengan Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang pada waktu ada masalah malah mulai mundur dari Tuhan. Tuhan, sebentar ya, masalah saya selesai, saya janji Tuhan. Ada yang ngomong gitu? Enggak, di sini enggak, di dunia sana, dunia sebelah mana? Timur? Jangan, timur daerah saya. Barat aja wes, ada orang barat sana, orang Batak ya.
Mungkin ada yang berpikir, Tuhan saya sembuh dulu ya, baru saya datang kepada Tuhan. Nah kalau nggak sembuh, lah kan repot. Tuhan nanti kalau masalah saya selesai, baru saya janji, saya komitmen, saya mau setia sampai sisa akhir hidup saya. Lah kalau masalahnya nggak selesai-selesai sampai sisa akhir hidup kita. Pada waktu Daud mengalami kejar-kejaran dengan seorang yang besar, masalah yang begitu besar yang Daud alami, Daud tidak pernah lupa untuk terhubung dengan Tuhan. Segala situasi apapun yang dia alami, dia tetap berani berkata, Tuhan aku tahu, aku percaya bahwa di saat semangatku mulai lemah, Engkaulah yang mengetahui kemana aku harus melangkah. Engkau yang mengetahui jalan hidupku. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam kasih Yesus Kristus. Kadang kalau kita nggak bisa pungkiri, semakin besar masalah yang kita alami, membuat kita kadang-kadang semakin menjauh dari Tuhan. Pernah dicoba? Pernah kan? Pada waktu masalah berat itu mau duduk aja gitu, mau ngomong sama Tuhan itu kayak yang di pikiran kita bukan Tuhan, yang di pikiran kita, saya sedang selesai masalahku ini, cepetan Tuhan. Mau berdoa, gak nutut, mau selesaikan masalah dulu. Jadi sebenarnya di tengah-tengah masalah kita sering berpikir, Tuhan Engkau di mana? Padahal kita yang gak datang sama Tuhan. Pernah dengar ilustrasi tukang cukur rambut? Pernah kayaknya ya. Kisahnya begini, waduh, pada suatu hari, ya, panjang ini kisahnya. Ada seorang yang potong rambut, ke tukang cukur rambut. Sudah, terus tukang cukur rambut ini ya semi-semi penginjilan gitu kan. Dia mulai memotong rambut, cukur rambut, tapi nggak kebablasan lah cukur rambut. Tiba-tiba di luar ada seorang pria yang gondrong pol. Mungkin rambutnya kayak Ai tapi laki-laki ya. Mana Ai? Kayaknya Ai rambut paling panjang. Duduk di luar. Nongkrong hanya duduk di luar tukang cukur rambut gitu. Terus si pelanggan ini bilang kepada tukang potong rambut, dia bilang seperti ini. Loh, kenapa ya ada orang yang masih gondrong? Berarti sebenarnya tukang cukur itu sebenarnya nggak ada ya kalau ada orang-orang yang masih gondrong gitu kan di zaman itu gitu. Ini cerita di negeri Anta Beranta sana. Terus tukang cukurnya bilang, sebelum dia bilang itu si ini juga tanya, sebelum dia kasih ilustrasi itu dia tanya, Tuhan itu ada sebenarnya nggak? Ada apa enggak sih? Gitu. Terus tukang cukur dan pelanggan ya. Tukang cukurnya bilang, oh Tuhan itu ada. Kalau dia ada, kenapa manusia mengalami masalah? Kenapa banyak manusia yang tidak ditolong? Kenapa manusia ada yang sakit? Kenapa manusia ada yang hidupnya di bawah garis kemiskinan? Banyak yang tidak punya pekerjaan, banyak masalah lah yang terjadi. Keluarganya tercerai-berai, hubungan orang tua dan anak, suami dan istri itu hancur dan lain sebagainya. Buktinya Tuhan mana? Katanya Tuhan ada, Tuhan maha baik. Akhirnya si tukang cukur ini ceritakanlah ilustrasi tukang cukur tadi. Dia bilang coba lihat di luar sana ada seorang pria yang gondrong. Dia tetap gondrong. Tapi bukan berarti tukang cukur itu gak ada. Bisa dipahami sampai sini? Dia tetap gondrong. Tapi bukan berarti tukang cukur itu gak ada. Yang jadi masalah apa? Dianya gak mau datang ke tukang cukur. Bisa dipahami ya konsepnya seperti itu yang dijelaskan tukang cukur. Tuhan itu sebenarnya ada, tapi kadangkala kitanya yang tidak mau datang, bukan gak mau datang ke tukang cukur. Tuhan itu ada, tapi kadangkala kita yang tidak mau datang ke Tuhan. Tukang cukur banyak, tukang cukur di luar sana. Tapi ada orang yang gak terawat rambutnya karena apa? Dianya yang gak mau datang ke salon, kan gitu. Konsep Tuhan pun kurang lebih seperti itu. Jangan samakan, kok dia gak rapi ya, rambutnya gak rapi ya. Padahal salon banyak sebenarnya, bukan berarti dia tidak rapi terus salon itu gak ada.
Di dunia ini tidak ada salon. Begitu juga dengan Tuhan. Dan Daud memahami itu. Banyak orang-orang yang mungkin mundur daripada Tuhan karena merasa bahwa Tuhan itu gak ada. Buktinya masalah saya besar. Sebenarnya masalahnya cuma satu. Dia yang tidak terhubung dengan Tuhan. Daud pada waktu dia berada di Gua Adulam, dia mempergunakan waktunya untuk semakin menyadari bahwa hanya Tuhan yang bisa pimpin hidupnya. Daud tahu pasti bahwa hanya suara Tuhan yang dia dengar. Dia tahu pasti bahwa Tuhan yang akan pimpin hidupnya. Dia tahu pasti apa yang terjadi di masa depan. Mungkin Daud tidak bisa membayangkan apa yang terjadi di masa depan, dia mau jadi apa. Tapi yang dia tahu pasti siapa yang pegang masa depannya, amin. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, siapa yang tahu pandemi kemarin. Tapi siapa yang diberkati lewat pandemi kemarin? Wah, siapa yang punya channel YouTube banyak. Guys, jam apapun kalau nggak ada pandemi nggak ada channel YouTube. Ya kau Cik ya? Betul. Jadi pada waktu kita merasa di pandemi ini kita nggak dapat apa-apa. Tapi di masa-masa pandemi kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya nanti. Tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan kita, amin. Mungkin saat ini kita berkesusahan. Mungkin saat ini kita sama seperti Daud tidak bisa tenang dalam hidupnya. Tetapi satu hal yang Daud tidak pernah lupa, dia selalu menemukan Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidupnya. Bapak Ibu Saudara, kabar baik buat kita semua pada waktu kita mengalami masalah-masalah yang begitu besar. Pada waktu kita menemukan Tuhan, kita akan melihat hal yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Keluar dari Gua Adulam mungkin masih tetap dikejar. Bukan mungkin, Daud masih tetap dikejar. Tapi Daud dibangunkan kembali imannya di tengah-tengah masa sulitnya. Yang selanjutnya, ini yang mungkin agak berat. Kalau tadi gampang lah, datang kepada Tuhan, thank you Jesus, aku punya masalah Tuhan. Kita balik ke 1 Samuel tadi, pasal 22, ayat yang kedua. 1 Samuel 22 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Berapa orang? Bersama-sama dengan dia ada kira-kira 400 orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus, berita baik, mungkin tidak baik juga bagi kita yang berpikir gini. Kalau tadi di Gua Adulam, Daud berjumpa dengan Tuhan. Daud dikuatkan imannya. Walaupun ada masih rasa takut dalam kehidupannya. Ternyata pada waktu pun kita mengalami di masa-masa sulit, Tuhan ingin kita terhubung terus dengan Tuhan. Sekalipun kita berada di masa-masa yang berat, kita harus terhubung dengan Tuhan. Tapi jangan lupa Tuhan ingin pun, sekalipun kita berada di masa-masa sulit, Tuhan ingin kita akan terus jadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Bisa susah ya? Kalau kita lagi diberkati, jadi berkat bagi orang lain, enak. Tapi ini masalahnya sama-sama orang-orang lagi bermasalah. Kira-kira masalah Daud dengan orang-orang yang lain itu sama enggak? Kayaknya lebih berat Daud deh. Di sana ada orang, firman Tuhan katakan ada orang yang dikejar-kejar debt collector. Ternyata relate ya dengan sekarang. Ada orang-orang yang penuh kesukaran, ada orang-orang sakit hati. Ternyata di dalam Gua Adulam datang juga mereka. Mungkin Daud, saya membayangkan posisi Daud ya. Daud lagi berdoakan sama Tuhan, Tuhan terima kasih, aduh saya diberikan kekuatan, amin. Ceng, ada 4 orang, ada 400 orang yang lagi stres juga, mungkin ketok-ketok kepala. Gimana hidup saya nanti? Aduh, mungkin yang sudah pegang pisau, mau bunuh diri, nggak tahu kan, namanya orang sakit hati, kesesakan, sudah pasrah, sudah hal-hal yang mungkin tidak mungkin terjadi, bisa terjadi di Gua Adulam. Coba Bapak Ibu memposisikan sebagai seorang Daud, lagi stres, dikejar-kejar, terus ketemu orang yang gitu, nggak tambah stres nggak?
Kira-kira tambah stres nggak? Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, Pak Elia, Pak Gembala, kan jemaat kita kurang lebih segitulah. Wah, Pak Elia ini sudah pusing dengan bagai masalah pribadi. Tiba-tiba 400 jemaat Mafa datang ke Pak Elia, Pak saya mau curhat Pak. Saya ini lagi dikejar sama debt collector. Pak saya mau curhat Pak, saya baru putus cinta. Pak saya mau curhat, saya habis di PHK. Kira-kira Pak Elia tambah stres apa enggak? Secara manusia tambah stres ya. Dan Daud posisinya seperti itu Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau datang ke Pak Gembala jangan barengan ya, stres. Janjian dulu, Pak yang di sana lagi curhat siapa gitu kan. Daud pasti manusiawinya seperti itu. Stres Bapak Ibu, 400 orang dengan masalah yang berbeda-beda. Daud pasti bisa berdiri secara manusia, dia mungkin berdiri. Hei, saya juga lagi stres. Pernah nggak kita ketemu dengan orang-orang yang lagi cerita masalahnya tapi kita blunder, kita juga lagi punya masalah. Dan kita juga pengen cari orang untuk mendengarkan kita. Tapi Tuhan kirimkan orang-orang seperti itu untuk mendahului kita, curhat lebih dulu kepada kita. Apa yang Daud lakukan? Dia usir mereka. Dalam pikirannya, tambah lagi ini musuh saya. Melarikan diri tambah dikejar 400 orang. Tapi yang Daud lakukan, dia menjadi pemimpin mereka. Wow, ini yang sulit. Kalau tadi mungkin yang pertama tadi agak gampang-gampang ya, karena itu urusan pribadi kita dengan Tuhan. Di saat kita badai hidup menerjang, Tuhan saya pasrahkan hidupku seutuhnya kepadamu. Tapi kalau 400 masalah menerjang, bukan masalah saya lagi. Sehingga ada orang-orang bilang, kalau punya masalah minimal cerita ke orang lain. Tujuannya apa? Supaya orang lain juga pikul beban yang sama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, pernah nggak kita mengalami hal ini? Tuhan izinkan kita mengalami masalah, tapi ternyata Tuhan izinkan juga di tengah-tengah masalah kita yang kita hadapi. Tuhan mau kita tetap terus jadi berkat bagi orang lain. Kanan kiri boleh katakan, punya masalah tetap jadi berkat. Nah gitu kan. Punya masalah tetap jadi berkat. Punya masalah, punya, tapi tetap jadi berkat. Hati-hati pulang dari sini Bapak Ibu akan dipertemukan dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan Bapak Ibu. Jadi siapkan dirimu untuk melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Keluar dari sini masalah kita sudah terkonek dengan Tuhan. Masalah kita masih ada, tapi pada waktu kita akan pulang mungkin kita akan Tuhan kirimkan orang-orang yang punya masalah datang kepada kita dan bagaimana kita meresponi mereka. Aduh firman Tuhan tadi kenapa saya bilang amin ya? Karena memang itu yang harus kita lakukan. Karena kita mau membangun keluar. Karena kita mau membangun keluar. Karena kita mau dan Tuhan inginkan di setiap kehidupan kita meresponi, mengimplementasikan kasih Tuhan. Ada satu ayat yang mungkin ayat ini orang-orang berikan buat pendeta. 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kedua. 2 Timotius pasal yang keempat, biasanya ini buat pendeta disuruh bertugas, gak boleh ditolak. Firman Tuhan katakan, beritakanlah firman. Nah ini kan buat pendeta katanya. Jadi kalau misalnya yang pendeta Grace, tolong khotbah ya. Waduh, 2 Timotius. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Alkitab ini ditujukan kepada Timotius. Paulus bilang kepada Timotius, ke anak didiknya, anak yang baru dididiknya. Saya terjemahkan bebas, hai jemaat Mafa, baik atau tidak baik keadaanmu, sampaikan firman. Amin. Bukan bawa Alkitab terus khotbah, enggak. Bisa secara luas. Baik atau tidak baik keadaannya, atau waktunya yang kurang baik, sampaikan apa yang Tuhan mau engkau sampaikan bagi mereka. Jadi berkat buat mereka di tempat engkau berada. Mungkin para pekerja-pekerja di toko itu banyak pembeli-pembeli yang rese gitu kan. Dia lagi bisa enggak sih dia enggak usah belanja di sini gitu kan.
Saudara sementara dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang rese itu, yang setiap hari kerjanya cuma curhat aja, mengeluh aja, gak apa-apa. Jadi kalau ada orang yang mulai hari ini yang datang mengeluh ke Bapak Ibu Saudara, jangan dirasani, aduh ibu itu kok mengeluh terus. Tuhan kirim dia untuk jadi pemimpinmu, untuk menyembuhkan lukanya. Sekalipun engkau ada masalah. Jadi kalau semakin banyak orang mengeluh kepada Bapak Ibu Saudara, kalau saudara bisa lebih dari 400 orang, Bapak Ibu Saudara melewati Daud. Tapi jangan ya, minimal satu aja ada orang yang mengeluh kepada Bapak Ibu Saudara, disyukuri. Hati-hati kalau gak ada yang mengeluh sama Bapak Ibu, jangan-jangan Tuhan belum percayakan untuk kita jadi berkat ke orang-orang tersebut. Jadi kalau ada orang-orang yang bermasalah datang kepada kita sekalipun kondisi kita tidak baik-baik saja, layani mereka karena Tuhan izinkan, Tuhan kirimkan mereka kepada kita untuk kita mengekspresikan kasih Tuhan kepada mereka. Pinjam dulu 100 dong. Nah gitu kan. Biasa kan gitu kan, bahasa-bahasa gaul. Apapun kondisi kita, mungkin kita bisa protes sama seperti Daud. Daud bisa protes. Masa saya disuruh memberkati orang, masa saya disuruh menasehati orang 400 orang ini. Saya aja bingung saya harus curhat kepada siapa. Tapi karena Daud tahu dia sudah terkonek dengan Tuhan. Daud tahu dia harus mengambil langkah ini untuk menjadi pemimpin. Harusnya dia memikirkan habis ini saya mau lari kemana lagi. Tapi Daud menyisihkan. Dia tidak memikirkan lagi masalahnya untuk saat itu. Yang Daud lakukan, dia melayani kurang lebih 400 orang di Gua Adulam yang dengan berbagai macam karakter yang luar biasa. Apa yang Daud dapat? Tambah stres? Pasti secara manusia tambah stres. Tapi kita lihat ayat selanjutnya. Di 1 Samuel 22 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, tetapi Gad nabi itu berkata setelah Daud sudah jadi pemimpin ya di Gua Adulam. Tetapi Gad nabi itu berkata kepada Daud, janganlah tinggal di kubu gunung itu, pergilah dan pulanglah ke tanah Yehuda. Lalu pergilah Daud dan masuk ke hutan Keret. Ayat selanjutnya di dalam kitab 1 Samuel 22 ayat 20 dan 23 kita lompat ayat ini. Kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah kisahnya ya, kalau mungkin agak lompat-lompat gini nanti agak nyambung. 1 Samuel pasal 22 ayat 20 dan langsung ayat 23 firman Tuhan katakan, tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub namanya Abiatar luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Perhatikan ayat 23. Oke. Tinggallah padaku, janganlah takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Pada waktu dia lari-lari ke Gua Adulam, Daud mengalami rasa takut sekali, betul ya? Betul ya, tadi yang kita sudah lihat. Tetapi ini ceritanya berlanjut. Di yang ayat yang ke-20 pasal 22 tadi, ayat yang ke-5, pada waktu seorang nabi bilang, Daud, kamu jangan lama-lama di gua situ. Akhirnya Daud keluar. Langsung berani dia keluar. Bahkan di pasal 22 ayat yang ke-20, ayat yang ke-20 dan 23, di situ ceritanya Saul dengar nih, Daud ada di sana. Akhirnya Saul singkat cerita dia menghabiskan semua orang-orang di sana, imam di sana tidak ada yang tersisa, hanya tersisa seorang yang bernama Abiatar. Abiatar ini anaknya Ahimelek. Bapaknya semua meninggal, keluarganya meninggal. Akhirnya Abiatar ini lari menjadi pengikut Daud. Yang saya heran, itu kisahnya rentetan loh. Di ayat 23 Daud memberi jaminan kepada Abiatar ini. Padahal Daud pun ketakutan. Daud bilang seperti apa? Jangan takut, selama bersama saya kamu aman. Wow, Bapak Ibu Saudara, pada waktu Daud peduli dengan orang-orang di Gua Adulam yang kurang lebih 400 orang. Ternyata ada kekuatan keberanian yang Tuhan berikan. Masalah 400 orang itu memang Alkitab tidak mencatat mereka keluar dari Adulam tiba-tiba sudah waras semua, sudah senang semua, happy semua. Tapi
Daud di Gua Adulam, dia mengadakan pemuritan. Wow, ada pemuritan di Gua Adulam. Dan bukan cuma 400 orang itu yang mengalami berkat Tuhan. Daud secara pribadi pun menjadi pribadi yang punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga pada waktu ada orang yang dikejar-kejar dia berani tampung. Hei, gak usah masuk gua, dekat saya saja kamu aman. Waduh, ini kayaknya ayatnya bagus ya buat orang-orang yang lagi pacaran. Dekat saya saja kamu aman. Wah, menikah yuk lah gitu kan. Daud bilang itu kepada Abiatar. Dia bilang, gak usah takut. Daud gak ajak, ayo kita ke Gua Adulam lagi. Saya muridkan di sana, enggak. Satu perubahan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi Daud. Dia sanggup menghadapi masalahnya sendiri dan dia sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Dan orang lain dijamin akan aman dekat dengan Daud. Karena Daud tahu persis ada Tuhan yang menjamin kehidupannya. Daud tahu persis pada waktu dia peduli dengan 400 orang di Gua Adulam. Masa depannya, masalahnya dijamin sama Tuhan. Amin. Pada waktu kita sibuk, tanda kutip bukan kepo, sibuk dengan masalah orang lain. Tanpa kita sadari masalah kita pun Tuhan sementara bereskan. Pada waktu kita mulai belajar memikirkan keluar, tanpa kita sadari, loh ternyata sakit saya sudah hilang. Padahal mau jalan aja ke dapur sakit. Jalan berkunjung gak sakit. Betul ya? Ada ibu-ibu yang sudah agak-agak masuk angin di bagian kaki tapi disuruh ayo kita besuk. Berangkat. Padahal kadang dari kamar mau kamar mandi tremor. Aduh kok dingin sekali, gemetar lututnya. Tapi kalau disuruh jalan besuk orang-orang lain sehat. Betul ya? Karena pada waktu kita mau peduli kepada jiwa-jiwa di luar sana, Tuhan pun pasti akan peduli dengan kehidupanmu. Ingat pasti bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi di depan sana pada waktu kita sibuk melayani orang-orang di luar sana. Tapi yang kita tahu siapa yang pegang masa depan kita. Pujakan nama Tuhan, biarlah kita menjadi jemaat Mafa yang tetap terus terhubung dengan Tuhan. Apapun masalah kita tetap kita punya, kita tahu kepada siapa, mau di Gua Adulam, mau dimanapun. Maukah kita ketemu Tuhan di Gua Adulam? Maukah kita ketemu Tuhan di setiap persoalan hidup kita? Dan pertanyaan kedua dibalik, maukah kita menjadi Gua Adulam bagi orang-orang di luar sana? Mau gak kita menjadi tempat orang-orang untuk berkeluh kesah? Karena pada waktu kita mau menjadi Gua Adulam bagi orang-orang di luar sana, Tuhan pun akan memperhitungkan setiap apa yang kita kerjakan buat Tuhan. Mari saya mengundang main musik singkat untuk maju ke depan. Kita mau nyanyikan satu pujian di hadapan Tuhan. Dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kehebatan kita tidak mampu. Tapi hanya karena kasih Tuhan yang membuat kita mampu untuk melakukan hal-hal yang mustahil. Mungkin bagi orang dunia, kamu punya masalah, ngapain sibuk dengan masalah orang lain? Tapi pada waktu kita punya masalah, kita tahu kepada siapa kita harus berseru. Pada waktu kita mengalami pergumulan, kita tahu kepada siapa kita harus berharap. Dan jangan lupa, jadilah tempat bagi orang-orang yang membutuhkan belas kasihan Tuhan. Kemanakah kami mencari? Mari saya undang kita semua untuk berdiri bersama. Kami perlu Kau Tuhan. Pada waktu kita mendapatkan kasih Tuhan, orang-orang di luar sana berhak pun mendapat kasih Tuhan lewat kehidupan saudara dan saya. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari? Bapak Ibu Saudara, mungkin saat-saat ini engkau datang di tempat ini dengan membawa pergumulan. Mungkin sama seperti Daud, sudah tidak tahu lagi harus berlari kemana, mencari pertolongan di mana. Karena terlalu besar masalah yang menghimpit kehidupan saudara dan saya. Kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan. Mari sekali lagi nyanyikan pujian ini dari awal. Kemanakah kami mencari? Kemanakah
Pada waktu Daud tahu tempat yang harus dia tuju adalah Tuhan, Tuhan memulihkan seluruh kehidupan Daud. Bahkan orang-orang di sekitarnya diberkati lewat kehidupan Daud. Di saat di gua Adulam, di saat di gua permasalahan kita, yang kami tahu hanya Engkau Tuhan. Hanya Kau yang mampu pulihkan segala yang mengalami masalah, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mari angkat tanganmu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak benar Tuhan, kami tak mampu jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Firman Tuhan sudah berhenti dikumandangkan pada pagi hari ini. Tapi kita percaya bahwa apapun keadaan kita, Tuhan ingin kita terus menjadi berkat bagi semua orang di luar sana. Mari dengan segenap hati menyanyikan pujian ini bersama. Kemanakah kami mencari kasih yang sejati Tuhan. Haleluya. Kemanakah kami mencari, ini seruan kami Tuhan, kasih. Dan mungkin ini seruan orang-orang di luar sana juga Tuhan. Jadikan kami jawaban bagi mereka saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau, ya Yesus. Amin, haleluya. Pulihkan segala sesuatu. Mari angkat tanganmu, katakan kami perlukan keajaiban. Kami perlukan keajaiban-Mu atas hidup kami Tuhan, sehingga keajaiban itu pun kami bisa bagikan ke orang-orang di luar sana. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Katakan, berserulah. Kami perlukan keajaiban. Berseru kepada Tuhan saat engkau berada di gua Adulam saat ini. Hanya ini yang engkau dapat lakukan pada waktu engkau berada di tengah-tengah gua Adulam itu. Jalan sendiri. Mari jemaat Tuhan, katakan kami perlukan. Kami perlukan. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Jadikan kami gua Adulam bagi orang lain juga Tuhan. Yes. Amin. Mari lagi berseru kepada Tuhan. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban. Yes, amin. Kami butuhkan sentuhan. Amin. Yes, haleluya. Amin Tuhan. Kami haleluya. Dengar seruan doa kami Tuhan.
tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Ketika kami berada dalam kesukaran, seperti dalam firman Tuhan, barangkali ada yang terlilit hutang, ada yang sakit hati. Biarlah pagi hari ini ada kelepasan yang dari Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan, untuk mengubah kesukaran menjadi kemudahan-kemudahan, untuk masalah-masalah keuangan mengubah menjadi kami menjadi berkat Tuhan. Sakit hati menjadi orang yang murah hati, orang-orang yang hidup dalam kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang baik, Kau yang akan pulihkan setiap kehidupan kami. Kehidupan yang berada dalam kesulitan, kesukaran akan mendapatkan pertolongan yang dari Tuhan. Yang barangkali engkau sekarang dikejar-kejar debt collector karena hutang piutang yang belum terselesaikan. Mohon kepada Tuhan supaya Tuhan menyelesaikan dengan baik. Tuhan akan memberkati kehidupan kita dan kita dimampukan untuk menyelesaikan segala tugas, tanggungan dan tanggung jawab kita. Bahkan ketika kita karena perlakuan orang, kita menjadi orang yang sakit hati, kita mengalami kerugian yang besar karena sakit hati. Ya Tuhan, ubahkan hati kita menjadi lemah lembut, hati yang penuh kasih, hati yang sehat, bukan hati yang sakit. Haleluya, haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Jamah dan sentuh tiap hidup kami Tuhan. Jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kehidupan kami. Ada janji Tuhan bagi kami. Kami akan menjadi laskar. Kami akan menjadi tentara-tentara. Seperti orang-orang yang dalam kesukaran, kesulitan, mereka menjadi tentara-tentara Daud. Kami percaya Tuhan, ketika kami berada dalam kesulitan-kesukaran dan bertemu dengan orang yang tepat, kami akan menjadi kuat dan akan menjadi menguatkan orang-orang yang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kami percaya Tuhan, pemulihan Tuhan terjadi atas kami. Gereja-Mu dipulihkan oleh Tuhan. Dari dalam dibangun dengan kuat. Sehingga kami akan terus membangun keluar dengan baik. Melalui pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya siang hari ini ada anugerah Tuhan besar bagi kehidupan kami. Kami hanya buka hati, kami terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sanggup memulihkan kehidupan kami. Sanggup membawa kehidupan kami. Hanya kehidupan kami, ajar kami untuk taat kepada firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami melihat pertolongan yang besar dan tantangan dari Tuhan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari pagi hari ini kita akan mempersiapkan persembahan kita. Jika Bapak Ibu memberikan secara non tunai, bisa scan barcode yang ada di depan, yang di balik kursi itu. Jika Bapak Ibu memberikan secara tunai, bisa maju ke depan dengan tertib, dengan rapi. Tuhan akan tolong kita semua. Biarlah persembahan kita berikan dengan sukacita karena mengasihi Tuhan. Ku bawa korban syukur, kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu Tuhan, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Kami bawa korban syukur kami. Kami bawa dengan rasa terima kasih kami kepada Tuhan. Ke tempat kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik dari selamanya sampai selama-lamanya. Tuhan yang memberkati kehidupan kami dengan kekuatan kesehatan. Tuhan juga yang memberkati kami dengan berkat-berkat jasmani. Dan hari ini kami memberikan persembahan karena berkat Tuhan. Kami memberikan kepada pekerjaan Tuhan di tempat ini karena dorongan dari Tuhan dalam yang menggerakkan hati kami. Itulah sebabnya berkatilah persembahan-persembahan kami. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Persembahan untuk misi, persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan juga persembahan-persembahan yang kami berikan untuk perayaan Natal tanggal 21 Desember mendatang. Tuhan berkatilah kami semua. Yang Tuhan sudah berikan dorongan hati untuk kami memberi. Dan Tuhan sudah memberikan kepada kami, di tangan kami ada sesuatu yang kami berikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan. Biarlah kami kelola dengan baik, dengan benar dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah teradministrasi dengan baik. Bisa kami pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan kepada organisasi ini. Dan setiap apa yang kami lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami. Kelimpahan boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Perbendaharaan surga terbuka bagi kami. Dan kami berlimpah-limpah dalam berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi, biarlah persembahan-persembahan kami berada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Dan kita akan lakukan yang terbaik dalam pengelolaan keuangan. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk kita bisa ikuti dengan baik. Sehingga kita bisa semakin bertekun kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan. Kiranya Allah yang sangat baik akan selalu melindungi dan memelihara kita semuanya.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Baik, kami dari pengurus gereja akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Untuk yang pertama, ibadah doa pagi pada minggu ini berjalan seperti biasa pada hari Senin sampai hari Sabtu pukul 4:30 pagi melalui Google Meet. Untuk terkecuali pada hari Sabtu dilaksanakan di gereja. Kemudian yang kedua, ibadah kaum pria yang biasa dilaksanakan pada hari Selasa akan digabung dengan ibadah kaum pria integritas wilayah 3 yang dilaksanakan besok 24 November pukul 18.00 di GSJA Ebenezer Kepuharjo. Kemudian pada hari Selasa 25 November akan diadakan latihan gabungan KOR kaum pria dan kaum wanita pada pukul 18.00 di GSJA Mafa. Kemudian yang keempat, ibadah MPC hari Rabu berjalan seperti biasa pada pukul 18.30. Kemudian untuk hari Kamisnya, latihan gabungan KOR kembali dilaksanakan latihan untuk kaum pria dan kaum wanita pada pukul 18.00 di gereja. Kemudian hari Jumat, ibadah MPC yang kedua berjalan seperti biasa pada pukul 18.00. Kemudian untuk yang ketujuh, ibadah kaum muda remaja yang setiap Sabtu berjalan normal, namun untuk waktunya maju menjadi pukul 17.00 karena untuk persiapan latihan. Kemudian pada pengumuman yang terakhir ditujukan kepada anak-anak sekolah minggu atau Mafakits untuk mempersiapkan diri dan menghadiri memeriahkan Natal tahun ini dan berbagi kasih yang diadakan pada minggu depan tanggal 30 November pukul 10.00 di rumah YWI Ororombo. Baik, itu saja pengumuman yang dapat kami sampaikan dari pengurus gereja. Sampai bertemu lagi pada ibadah minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita gereja ini mulai belajar bermisi setiap event, setiap kesempatan. Kaum wanita beberapa waktu yang lalu melakukan perjalanan misi ke GSCA yang ada di Bantur. Dan nanti tanggal 30 di perayaan Natal, sekolah minggu juga akan berbagi kasih. Jadi mari kita belajar untuk menjadi berkat, membangun keluar dengan baik, dan Tuhan akan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan akhiri ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Kami memuji ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami umat-Mu diberkati Tuhan. Kehidupan umat-Mu dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami bisa memulihkan orang-orang yang lain. Berkatilah setiap kami yang datang saat pagi hari ini. Tuhan memberkati nikah rumah tangga kami. Tuhan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan memberkati hubungan kami dengan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hidup kami boleh mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Perkenanan yang dari Tuhan. Keluarga, ekonomi dan rohani kami berada dalam berkat dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Jika ada di antara mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, hamba-Mu berdoa dari tempat ini, mohon pertolongan dan anugerah Tuhan. Mereka yang terbaring sakit lemah,
ada kekuatan dan pemulihan, ada jamahan tangan Tuhan yang penuh kuasa atas mereka. Sehingga kami mendengar mereka dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan. Dan mereka yang bepergian keluar kota, keluar pulau, biarlah pergi dan pulang dalam anugerah dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa, hamba berdoa khusus untuk perayaan Natal tanggal 21 Desember mendatang. Kami serahkan acara yang akan kami lakukan, perayaan yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Cuaca kami taruh dalam tangan Tuhan, yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada kami semua. Pembiayaan yang kami butuhkan, kami melakukan yang terbaik yang kami bisa. Tuhan akan mencukupkan dengan dahsyat dan luar biasanya. Dan biarlah kami belajar untuk mengundang orang-orang mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Biarlah kami akan belajar untuk mengajak, membawa orang-orang masuk dalam keselamatan yang dari Tuhan melalui perayaan Natal nanti tanggal 21 Desember. Tuhan memberkati kami. Hamba berdoa, biarlah ada lawatan Tuhan, ada curahan anugerah Tuhan, sehingga setiap kami yang akan mendengar firman Tuhan, setiap kami yang merayakan Natal, setiap kami yang berada di dalamnya memuji dan menyembah Tuhan, mendengar setiap tarian, mendengar setiap pujian, Tuhan akan memberkati kami. Roh Kudus yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan buat anugerah besar yang Tuhan berikan kepada kami dan kesempatan kepada kami untuk melakukan berkat bagi orang-orang lain. Terima kasih buat kesempatan untuk kami boleh menguatkan orang-orang lain. Karena itu juga karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hari ini kalau kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat yang dari Allah turun atas kami. Berkat yang dari Allah selalu menyertai kami semua. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan kasih-Nya. Dan kasih karunia Allah turun atasmu. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan ingatlah, damai sejahtera Allah dilimpahkan, dicurahkan atasmu. Pagi hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali yang kedua, menjemput kita semua, para saleh-salehnya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan dengan iman kita bisa berkata, amin.